Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya. Amin. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, baik teman-teman, kemarin saya ketemu dengan sahabat lama saya, teman saya. Saat ini dia profesinya sebagai pendidik, seorang guru di salah satu sekolah ya, sekolah negeri atau sekolah dasar. Nah, dia bertanya kepada saya, "Bang, izin bertanya, apakah saat ini ya kami sudah tidak boleh lagi menghukum murid kami secara fisik?" Seperti itu pertanyaannya. Nah, ketika hal itu kami lakukan sebagai pendidik, apakah kami dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu semua, penting untuk kita ketahui bahwa metode pendidikan di zaman dahulu dengan saat ini sangat berbeda ya. Ini berbeda. Nah, ketika zaman dulu ya, tenaga pendidik, guru ketika menghukum murid-muridnya secara fisik, tujuannya cuma satu, bagaimana agar ya murid-murid tersebut bisa pandai, pintar, dan tidak mengulangi tindakan atau perbuatannya kembali. Nah, saat ini ketika ada guru pendidik memberikan hukuman secara fisik kepada muridnya, ya mungkin muridnya akan mengadu justru kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya mungkin ya datang ke sekolah, ruang-ruang pendidikan, komplain atas tindakan dan perlakuan guru terhadap muridnya. Tentu ini yang membuat situasinya sangat berbeda ya. Nah, kalau zaman dahulu ya murid-murid saat itu ya mentalnya mental baja, ngadu di sekolah, ngadu ke orang tua, ketika dapat hukuman justru malah dihajar balik oleh orang tuanya. Nah, seperti itu. Nah, saat itu juga kebetulan Undang-Undang Perlindungan Anak belum lahir ya. Nah, makanya tidak ada guru ya diproses secara hukum karena melakukan penghukuman secara fisik kepada muridnya. Beda saat ini, dikit-dikit ya murid yang mendapat hukuman secara fisik ngadu ke orang tuanya datang ke lingkungan sekolah. Nah, itulah. Nah, kemudian juga saat ini ya ada Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang itu mengenai kekerasan ya. Nah, oke, baik teman-teman. Mengenai kekerasan terhadap anak ya, ini pelaku dapat diancam pidana dengan hukuman penjara secara bervariasi ya, ada mulai dari 3,5 tahun sampai 15 tahun. Nah, mengenai kekerasan terhadap anak ini diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 76C. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini, saya bacakan ya teman-teman. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, apabila itu dilakukan tentu ada sanksi pidana. Nah, ketentuan pidana diatur pada pasal 80 ayat 1 yang kurang lebih bunyinya seperti ini ya. Apabila ya korban mengalami luka ringan, maka pelaku dapat diancam pidana paling lama 3 tahun 6 bulan penjara. Nah, itu ya. Nah, lalu pada ayat keduanya ya, apabila korban mengalami luka berat, maka pelaku dapat diancam pidana paling lama 5 tahun. Nah, ayat 3, apabila mengakibatkan kematian, maka pelakunya dapat diancam paling lama 15 tahun penjara. Nah, itu teman-teman. Nah, kalaulah misalkan guru dalam rangka memberikan pendidikan atau mendidik lalu menghukum muridnya karena tujuannya untuk mendidik ya, seharusnya ini tidak boleh
kena undang-undang perlindungan anak ya. Karena tujuannya ya untuk mendidik. Nah, itu mendidik murid. Nah, apabila kalau toh memang perkaranya berlanjut pada tahap ranah hukum atau ke kepolisian, nah ini bisa dilakukan proses diversi ya, dilakukan diversi. Nah, apa sih diversi itu teman-teman ya? Diversi itu adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang memang panjang, tidak menemukan solusi dan sangat kaku. Nah, seperti itu ya. Maka harus dilakukan upaya diversi. Nah, itu. Nah, diversi ya itu ya kalau bahasa sederhananya yaitu lakukan dengan cara kekeluargaan, mediasi dengan cara melibatkan semua pihak-pihak terkait. Nah, itu ya teman-teman, nah, dilakukan secara kekeluargaan. Nah, kira-kira masalah ini dapat diselesaikan seperti apa? Nah, kan gitu. Nah, maka dibutuhkan upaya diversi, pendekatan secara kekeluargaan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.